Sebuah mobil minibus tertabrak KRL komuter lain Bogor Jakarta Kota di perlintasan palang pintu manual Rawagendi Pancoran Mas Depok. Minibus ringsek setelah tertabrak dan terseret sejauh 10 meter. Petugas kepolisian dibantu damkar dan teknisi kereta mensterilkan lokasi. Petugas berupaya mengevakuasi kendaraan yang terhimpit kereta dan pagar. Sejumlah penumpang kereta pun dievakuasi dan dialihkan ke kereta lain. Peristiwa itu terjadi saat kondisi jalur Citayam cukup padat. Penjaga palang pintu rel sudah menarik dan menutup setengah palang sambil berteriak awas kereta. Diduga pengemudi minibus tak mendengarkan teriakan penjaga palang pintu rel ketika kereta sudah mendekat. Mungkin dia posisi dan mungkin kaca juga nggak ketutup jadi nggak kedengeran gitu. Mungkin lagi ram mobil kan yang berarti tanda tidin begitu. Iya berisik, saya udah stop. Awas. Jam berapa itu, Bang? Jam 6.45. Akibat peristiwa tersebut, perjalanan KRL komuter lain di jalur Bogor, Jakarta Kota terganggu. Ya Allah, itu insan. Perempuan Parubaya ini terkulai lemas saat mengantri pencairan bantuan langsung tunai subsidi minyak goreng dari pemerintah di kantor pos Arifai Palembang, Sumatera Selatan. Diduga lansia ini kecapean karena mengantri berjam-jam dalam kondisi berpuasa. Setelah sadar, korban dibawa petugas kantor pos untuk mendapat perawatan. Sejak pagi, lapangan kantor pos Rifai dipadati ribuan warga yang mengantri bantuan langsung tunai. Warga yang mengantri merupakan warga dari Kabupaten Ogan Ilir yang menerima pendistribusian BLT sebesar Rp500.000. Untuk mendapatkan BLT, penerima manfaat wajib membawa data kependudukan seperti kartu keluarga atau KTP. Bu. Sama sendirian. Iya, rame-rame Bu ya tapi ya. Iya, rame-rame naik bis. Naik bis. Di sini gimana dapat bantuan ini, gimana pendapat Ibu, Bu? Tenang atau seperti apa, Bu? Ya terbantu. Terbantu. Nanti uangnya buat apa, Bu? Buat keperluan ini. Ya. Sehari-hari. Barcode yang sudah kita distribusikan, kemudian dengan KTP asli dan KK apabila yang mewakili, Pak. Nanti akan kita cocokkan, apabila cocok nanti kita bayarkan. Ya. Ini berapa banyak Pak yang mau mengambil pengambilan BLT di sini Pak hari ini? Hari ini sekitar 2.500, Pak. Ya, tapi kita ada dua tempat, satu yang di sebelah sisi kiri, satu di sebelah kanan. Ya. Ada dua tenda. Dua tenda. Ya. Masyarakat antusias menerima bantuan langsung tunai di saat berbagai harga kebutuhan pokok meningkat jelang Hari Raya Idul Fitri. Tidak bisa membendung rasa sayang yang sewajarnya terhadap anak sambungnya, membawa petaka bagi pria warga Malang, Jawa Timur. Pelaku cemburu dan tidak menerima kenyataan bahwa sang anak memiliki kekasih hati. Tanpa pikir panjang, pelaku merencanakan membunuh pacar anaknya dan mayatnya dibuang di luar kota. Pemirsa, selain kasus pembunuhan keji, selama 1 jam ke depan, Realita juga akan menghadirkan berita-berita kriminal pilihan. Bersama saya, Arlisa Hadi. Kita awali informasi dari sebuah minimarket di Jalan Desa Jatake, Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Banten. Disatroni kawanan perampok. Para pelaku sempat menyekap karyawan di lantai 2 sebelum dikepung warga dan polisi. Kamera pengawas merekam kawanan perampok menyatroni minimarket di Jalan Desa Jatake, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Banten. 3 pelaku yang diduga membawa senjata tajam langsung menyekap 3 karyawan yang sedang berjaga ke lantai 2 minimarket. Aksi perampokan diketahui setelah warga mendengar teriakan minta tolong karyawan yang disekap. Dari samping sebelah minta tolong. Kan situ kan sebelah kan ada ini. Ada jendela. Minta tolong sama tangga sebelah itu. Tetangga sebelah minta tolong, dia langsung ngasih tahu warga sekitar, pada datang warga.
Polisi yang tiba di lokasi dibantu warga mengebom minimarket. Polisi sempat melepaskan beberapa kali tembakan peringatan ke udara agar para pelaku menyerah. Setelah hampir 2 jam dikepung, para pelaku akhirnya berhasil dilumpuhkan. 3 karyawan minimarket yang disekap bisa dibebaskan tanpa ada yang terluka. Kabid Humas Polda Metro Jaya membenarkan adanya pencurian di minimarket Pagedangan, Tangerang Selatan yang dilakukan oleh 3 pelaku. Kemudian modus daripada pelaku berpura-pura sebagai pembeli. Mereka datang ke Alfamart tersebut ketika Alfamart tersebut dalam proses tutup toko. Jadi kurang lebih pukul 22.00 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian para pelaku 3 orang, 2 menggunakan senjata. 1 senjata diduga senjata api yang sempat ditodongkan kepada salah satu karyawan yaitu kasir. Kemudian 1 menggunakan senjata tajam pisau. Akibat kejadian, pihak minimarket mengalami kerugian sebesar 70 juta rupiah. Percobaan pencurian handphone di konter HP di Desa Bajong, Kecamatan Bukateja, Purbalingga terekam CCTV. Dalam rekaman CCTV, seorang pembeli yang diduga akan mencuri kepergok 2 karyawati dan langsung merebut ponsel yang akan dibawa pencuri tersebut. Percobaan perampasan ponsel ini terjadi di sebuah konter di Desa Bajong, Kecamatan Bukateja, Purbalingga, Jawa Tengah. 2 karyawati berhasil mengagalkan aksi pelaku yang menutupi wajahnya dengan helm dan masker. Meski sempat melakukan perlawanan, pelaku akhirnya kabur setelah 2 karyawati ini berteriak minta tolong. Percobaan pencurian ini terjadi saat pelaku berpura-pura ingin membeli 1 unit ponsel. Namun saat ponsel dipegangnya, pelaku berupaya kabur. Meski gagal merampas ponsel, pelaku berhasil melarikan diri dan wajah terekam kamera pengawas. Aksi percobaan pencurian ini terjadi saat kondisi sekitar sepi karena dilakukan jelang waktu berbuka. Pembeli datang mau beli HP, terus kan diambillah, terus tawar-menawar sambil ngecek-ngecek, terus langsung dibawa keburu aja. Terus sama jenengan dikejar? Sama sayanya HP-nya direbut, sama mbaknya itu ngerebut ngelawan pelakunya. Pemilik toko berharap setelah video percobaan pencurian ini viral, pelaku bisa tertangkap karena khawatir peristiwa serupa akan terulang. Polisi berhasil mengungkap pembunuhan calon dokter yang jasadnya ditemukan di wilayah Pasuruan, Jawa Timur. Korban dibunuh orang tua kekasihnya yang diam-diam menyimpan rasa kepada anak tirinya. Selain dilatar belakangi cemburu, pelaku juga berniat menguasai harta korban. ZI 38 tahun ditetapkan sebagai tersangka pembunuh calon dokter mahasiswa Universitas Brawijaya Malang, Jawa Timur, Bagus Prasetya Lazuardi. Kasus tersebut terungkap setelah polisi curiga dengan jual beli mobil yang tidak memiliki surat-surat. Mobil tersebut merupakan mobil korban yang dibawa pelaku usai pembunuhan. Berdasarkan penyelidikan polisi, tersangka ZI telah merencanakan pembunuhan Bagus yang merupakan kekasih putri tirinya. Pelaku bersiasat ingin membelikan oleh-oleh untuk dibawa korban pulang kampung. Untuk itu ZI meminta diantar korban ke wilayah Tulung Agung. Namun saat berada di kawasan perumahan Bumi Mondoroko, Kabupaten Malang, pelaku menodongkan pistol mainan ke arah korban dan memaksanya memberikan ponsel miliknya. Menurut pelaku, dirinya emosi saat mendapati isi pesan korban yang tidak senonoh kepada putri tirinya. Korban kemudian dianiaya di dalam mobil hingga tewas dan mayatnya dibuang ke semak-semak di pinggir jalan di wilayah Pasuruan, Jawa Timur. Pelaku kemudian membawa mobil korban dan berniat menjualnya. Menurut polisi, motif pelaku membunuh mahasiswa kedokteran tersebut lantaran pelaku cemburu dengan hubungan asmara korban dengan putri tirinya. Kepada polisi, pelaku mengaku diam-diam memendam rasa kepada anak sambungnya. Tersangka dikenai pasal berlapis dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Di motif yang lain yang kita temukan sampai saat ini adalah tersangka ini selaku ayah tiri dari pacar korban memiliki rasa suka terhadap anak tirinya.
pembunuhan tersebut di dalam mobil korban. Setelah dibunuh dengan cara membekap, menutup dengan plastik sehingga tidak bisa bernapas, kemudian menekan dadanya dengan lutut di jok. Korban dibuang di daerah Pasuruan. Tujuannya untuk mengaburkan proses. Sampai suka sama anak tirinya, Pak? Emang suka? Enggak, sayang berlebihan, Pak. Yang berlebih. Apa? Sayang yang lebih. Sayang lebih. Kenapa kok akhirnya dibunuh, Pak? Tipu ya TV. Iya. Kuasai hartanya, Mas. Kepingin apa, Pak? Terus? Kenapa, Mas? Kenapa? Alasannya apa? Alasan apa? Ada pelecehan seksual. 12 April 2022, jasad Bagus Prasetya Lazuardi ditemukan dalam kondisi mengenaskan tertutup semak-semak di sebuah lahan kosong, Kecamatan Purwodadi, Pasuruan, Jawa Timur. Dari hasil pemeriksaan tim forensik Rumah Sakit Bayangkara Porong Sidoarjo, ditemukan luka di kepala dan paha korban. Polisi juga menyatakan korban tewas 5 hari sebelum ditemukan. Bagus terakhir kali pergi bersama kekasihnya TS sesama mahasiswa kedokteran di universitas yang sama pada 7 April. Sejak saat itu keluarga kehilangan kontak dengan korban hingga akhirnya calon dokter tersebut ditemukan tewas. Motif suami yang membunuh istri dan 1 anaknya di Serang, Banten 8 April lalu akhirnya terungkap. Pelaku yang juga berusaha bunuh diri itu mengaku kesal dituduh selingkuh oleh korban, ditambah bingung karena terlilit utang. SA, suami yang membunuh istri dan 1 anaknya di Kampung Baru, Desa Sentul, Kragilan, Kabupaten Serang, Banten akhirnya dijebloskan ke sel tahanan Polres Serang. Sebelumnya SA dirawat di rumah sakit karena kritis mencoba bunuh diri. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku tega membunuh anak istrinya lantaran depresi terlilit utang. Selain itu, pelaku yang sehariannya berdagang baju di instansi pemerintah itu juga kesal dituduh berselingkuh oleh istrinya. Kedua korban dibunuh menggunakan senjata tajam saat keduanya tertidur pulas. Polisi menyita sejumlah senjata tajam yang digunakan pelaku menghabisi korban. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam hukuman 20 tahun penjara. Pertama, impitan ekonomi, adanya dorongan dari dalam jiwanya itu yang menghasut dia bahwa adanya selingkuhan. Namun kami masih mendalami siapa yang dimaksud, apakah itu berdasarkan fakta atau hanya ilustrasi dari si tersangka. Sebelumnya warga Desa Sentul, Kecamatan Kragilan, Serang, Banten gempar dengan tewasnya ibu dan anak yang dibunuh oleh suaminya di dalam rumah. Warga juga mendapati sang suami yang kritis karena mencoba bunuh diri dengan melukai tangannya menggunakan senjata tajam. Polisi yang datang ke lokasi usai mendapat laporan warga kemudian mengevakuasi kedua jasad korban ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Banten untuk diotopsi. Peristiwa berdarah ini bermula saat warga sekitar rumah korban mendengar teriakan anak sulung korban yang melihat ibu dan adiknya dianiaya sang ayah. Namun saat warga datang, kedua korban sudah tergeletak bersimbah darah. Polres Serang yang mengolah tempat kejadian perkara menemukan 4 senjata tajam yang digunakan pelaku menganiaya istri dan anak bungsunya hingga tewas. Sementara itu pemirsa, minta cerai saat terlibat cekcok seorang istri di Lahat, Sumatera Selatan. Tewas dianiaya sang suami. Korban menderita belasan luka senjata tajam dan menghembuskan nafas terakhir di rumah sakit. Inilah AG, suami yang tega menganiaya istrinya hingga tewas. Korban menghembuskan napas terakhir saat dirawat di rumah sakit namun tidak mampu bertahan lantaran belasan luka tikaman di tubuhnya. Penganiayaan ini bermula saat suami istri ini terlibat cekcok. Korban yang meminta cerai membuat pelaku emosi dan langsung menganiaya menggunakan senjata tajam. Menurut keluarga korban, pelaku sering bertindak kasar pada istrinya. Keluarga meminta agar pelaku bisa dihukum seberat-beratnya. Kalau dia memang nggak mau bersatu lagi, karena pasti dia mati di tangan suaminya. Kalau pulang lagi sama dia. Jadilah takutan Udah trauma dia. Penganiayaan ini terjadi 17 April lalu di lingkungan Bengkurat Lahat. Polisi masih menyelidiki kasus KDRT ini dan belum bersedia memberikan keterangan. Kesal ajakan rujuk ditolak, seorang mantan kepala desa di Pati, Jawa Tengah menganiaya mantan istrinya. Kakak korban yang berusaha melerai justru turut menjadi korban setelah dianiaya menggunakan senjata tajam.
Suswanto memperlihatkan luka bekas sabetan senjata tajam di tubuhnya. Dirinya tidak menyangka mantan adik iparnya tega menganiaya dirinya. Penganiayaan ini bermula saat Murianto alias Bunder, mantan kepala desa di Kecamatan Dukuh Serti, Pati, Jawa Tengah mendatangi rumah mantan istrinya. Murianto hendak memberikan uang 1 juta rupiah untuk membantu kebutuhan anaknya, namun ditolak. Pelaku yang marah langsung menganiaya mantan istri dengan senjata tajam yang sudah dibawanya. Kakak korban yang datang ke rumah juga turut dianiaya karena coba melerai. Menurut korban, mantan suaminya itu sakit hati karena ajakan rujukannya ditolak. Nggak saya terima, Mas, terus nggak saya omongin. Terus orangnya itu keluar, ngambil parang itu di joknya. Jok motor, terus buat jacok saya ini. Pertama kan, terus yang ini kakak ipar saya kan di sebelah saya. Terus dia itu tadi kan mau nyelamatin saya terus digacokin gitu. Sementara itu menurut Kepala Desa Bakalan, pelaku langsung menyerahkan diri ke polisi usai menganiaya mantan istri dan kakak iparnya. Sebetulnya saya sudah mediasi untuk antara pihak korban dan pihak pelaku. Tapi sementara ini pihak keluarga masih untuk mengajukan proses hukum secara hukum gitu. Meski sudah menahan pelaku, polisi belum memberikan keterangan terkait kasus penganiayaan ini. Sementara keluarga korban berharap pelaku mendapat hukuman yang setimpal. Pemirsa, menyelesaikan sebuah perkara dengan tindak kekerasan hanya akan berbuah penyesalan. Selesaikanlah setiap permasalahan dengan bijak. Kisah taubat para pelaku kejahatan akan kami sajikan usai jeda, tetaplah bersama Realita.